update kondisi Laura Bang. Artinya kan kita kan sekarang lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah, sekarang Laura ini dalam pengawasan siapa di rumah aman ini? Di rumah aman itu pengawasan daripada seingat saya itu Dinas Perempuan dan Anak seingat saya. Jadi tidak terlalu mendetail. Saya mau tanya yang jelas itu lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum yang kedua. Ya. Kapan itu Bang? Ya visum yang kemarin visum yang kedua itu hari Senin kalau seingat saya. Ya. Jadi ketenangan itu saya bisa melihat pada saat proses itu di mana dia masuk ke rumah sakit atau tempat proses untuk dilakukan visum itu dalam keadaan tenang, jalan sendiri, tidak dipegangi oleh siapapun. Nah, dan dia pada saat ada di dalam semua dia minta supaya keluar kecuali dokter. Termasuk mamanya, keluar semua. Saya mau tenang, saya siap untuk diperiksa. Nah, berarti ada hal yang lebih baik. Kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya itu lebih baik keadaannya saat ini. Itu yang saya tahu pada proses itu. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Oke Bang, selama di rumah aman, apakah masih bisa diberikan izin untuk berkomunikasi atau menggunakan gadget? Itu media sosial teknisnya ada di unit perlindungan perempuan dan anak. Seingat saya dalam proses hukum seperti ini untuk menenangkan, membuat stabil seorang anak di bawah umur, saya pikir itu kebijakannya ada di mereka. Mereka yang tahu perlu ada alat komunikasi, apa perlu ada TV. Kita juga tidak punya hak untuk meminta dan melarang. Jadi mereka punya aturan dan mereka yang menerapkan. Kita hanya minta tolong supaya anak kita sementara biar ada di sana supaya lebih tenang keadaannya. Karena kalau tidak, nanti malah dia problem untuk dirinya sendiri dan membuat problem lagi, marah-marah dengan orang tuanya seperti itu. Bang, dibutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya bisa keluar dari rumah aman tersebut? Kalau itu nanti pada saat kesimpulan ya, dari kesimpulan hasil resum atau hasil pemeriksaan dari unit perlindungan perempuan dan anak, nanti mereka yang menyatakan bahwa ini sudah patut dan sebagainya. Tapi jadi progres ini, proses dia di sana sampai kemarin saya bertemu di rumah sakit, itu progresnya jauh lebih baik. Nah, saya melihat lebih baiknya itu di saat dia begitu tenang dia masuk ke rumah sakit. Ya, tenang dia masuk ke rumah sakit, bahkan kakak pamannya pun tidak dibenarkan untuk mendampingi dia. Nah, dia pada saat diproses visum tidak ada sebuah keberatan, memberontak ataupun dia menutup supaya dia tidak ada. Berjalan dalam keadaan lancar. Sehingga dari sini yang dapat kita petik bahwa semakin stabil kondisi Laura. Itu yang saya tahu. Tapi ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik karena dia memang dalam dibimbing oleh orang yang memang ahli di bidang anak. Apa aja Bang, mungkin atau psikolog atau nah, saya nggak tahu. Laura sendiri dalam pendampingan psikolog nggak sih Bang? Pasti. Tapi apakah tiap hari didampingi psikolog saya nggak tahu. Yang jelas itu bagian dari proses perlindungan. Ada psikolog, ada orang yang nemenin, ada orang yang ngajak ngobrol tiap hari. Jadi sebetulnya happy ya di sana itu. Cuma mungkin perbedaannya mungkin dia tidak seperti sedia kala di mana dia bisa bebas ke sana kemari. Itu saja perbedaannya. Tapi yang jelas secara emosional dia lebih stabil. Bang, sampai akhirnya kemarin nih kita bilang bahwa Laura sudah meminta maaf secara langsung kepada Nikita. Seperti apa Abang? Artinya itu merupakan hasil dari bimbingan di rumah aman juga Bang? Kalau saya melihat itu bagian dari proses ya. Jadi bagaimanapun juga ya, berkali-kali saya coba sampaikan, seorang ibu itu tidak mungkin akan menyakiti anaknya. Ya, dia pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Seorang anak pasti merindukan ibunya. Nah, di saat seperti ini yang kemarin terjadi miss, ini perlahan-lahan diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki hubungan seorang anak dan seorang ibu. Nah, ya alhamdulillah kalau memang itu sudah semakin membaik. Karena memang itu yang kita harapkan. Karena memang tidak langsung serta-merta ada sebuah perubahan.
Tapi kalau melihat perubahan step by step, ini perubahannya yang luar biasa. Jadi perkembangan yang luar biasa di mana secara psikis itu dia lebih stabil. Bang, tapi ada nggak mungkin Laura merasa jenuh atau bosan di rumah aman sendiri? Waduh, saya sendiri tidak bisa berkomunikasi, ya. Jujur saya tidak bisa berkomunikasi. Bahkan saya pun kalau harus ke sana tidak mungkin bisa, ya, karena itu sangat rahasia dan yang bisa itu hanya Nikita.